Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال الله ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله أيها الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari selalu kita haturkan kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kepada kita kesehatan, waktu luang, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kembali kita berkumpul di salah satu tempat yang sangat agung dan mulia, yaitu di Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua betul-betul murni karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita betul-betul bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar, karena syukur yang benar itulah yang akan membuat nikmat itu tetap ada pada kita dan Allah tambahkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumandangkan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka akan aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan apabila kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Syukur yang kita maksud bukanlah sekedar syukur lisani, bukan sekedar syukur yang hanya terucap dalam lisan, akan tetapi syukur yang kita harapkan, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan nikmat pada kita, adalah hakikat syukur yang sesungguhnya. Syukur yang sesungguhnya dijelaskan oleh para ulama adalah al-qiyamu bi ta'atil mun'im, tegak melaksanakan ketaatan kepada zat yang memberikan nikmat. Itulah sejatinya syukur. Seorang yang betul-betul bersyukur kepada Allah adalah seorang yang bisa menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan kepadanya, bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang bernilai ibadah kepada Allah, bukan dalam hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah, ketika kita sehat, kita memiliki waktu luang, untuk apa kita gunakan? Kalau kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka insya Allah kita tergolong orang-orang yang bersyukur. Akan tetapi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka berhati-hatilah dengan ancaman Allah, inna adzabi lasyadid. Maka gunakan dengan baik kesehatan kita, karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kata Allah, kemudian sungguh kalian nanti di yaumul qiyamah akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, nikmat yang kalian nikmati, kelezatan yang kalian rasakan, semua akan ditanya oleh Allah, baik berupa makanan, minuman, kesehatan, waktu luang, bisa melihat, semua jenis nikmat yang kita rasakan kenikmatannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkanlah jawaban yang baik untuk hari-hari semacam itu.
Nah, nikmat yang jauh lebih besar dari sekedar nikmat sehat dan waktu luang ya ikhwan adalah nikmat ketika Allah bimbing kita untuk memanfaatkan waktu luang dan kesehatan kita dalam rangka ketaatan kepadanya, untuk belajar, menghafal, murajaah, persiapan, duduk di majelis ilmu dan yang lain semacamnya. Maka bersyukur kepada Allah, betul-betullah bersyukur, gunakan dengan baik masa-masa ini. Karena masa-masa semacam ini tidak akan terulang untuk yang kedua kali. Yang lalu akan berlalu. Dan itu semua akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin mu'alif menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya ibadah seluruhnya hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memalingkan, memberikan sedikit saja dari ibadah itu kepada selain Allah, maka sungguh dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang apabila dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat kepada Allah, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa contoh ibadah. Kemarin sudah kita baca, contoh yang pertama adalah doa. Doa merupakan ibadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Kemudian beliau melanjutkan, wa dalilul khawfi, dan dalil tentang masalah khauf, takut. Khauf, rasa takut yang ada pada hati itu ada nilai ibadah. Khauf maknanya adalah firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faz'an. Larinya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan cemas. Itu takut. Takut adalah ketika hati kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa khawatir, cemas, takut. Itu khauf. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha keras azabnya bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Ketika seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus dia lakukan ya kawan, bukan menjauh. Beda kalau kita takut kepada orang. Beda kalau kita takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada sesama makhluk, kepada singa, ular, orang yang jahat, kita menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita jangan menjauh, mendekatlah kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita, kita melakukan sebuah maksiat yang kita tahu Allah bakal marah, jangan malah menjauh, tapi mendekatlah kepada Allah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Allah akan memaafkan kita. Nah, rasa takut adalah larinya hati kita ini kepada Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa khawatir dan rasa takut. Takut ini ya ikhwan, dijelaskan oleh para ulama secara umum terbagi menjadi dua. Takut secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, khauful ibadah, takut yang bernilai ibadah. Takut yang bernilai ibadah. Nah, rasa takut ini tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang memunculkan rasa pengagungan, yang bernilai ibadah, maka tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang memberikan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Contohnya,
seperti takut kepada syaitan, takut kepada hantu. Antum takut sama hantu? Takut? Enggak? Takut enggak sama hantu? Pocong, genderuwo, ayo gombel, takut? Enggak boleh. Harus dilawan. Kalau ada rasa takut kita kepada benda-benda atau perkara-perkara semacam itu, harus dilawan. Enggak boleh dituruti. Ketika dituruti, konsekuensinya adalah terjerumus ke dalam kesyirikan. Bagaimana cara melawannya? Ya ikhwan, pahami, mereka itu setan. Setan itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu semuanya lemah. Dan setan itu adalah musuh manusia. Ketika kita takut kepada mereka, jangan malah berlindung kepada mereka. Akan tetapi berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah bersama saya. Allah akan menolong saya. Tidak ada yang bisa memberi madarat kepadaku kecuali kalau Allah menghendakinya. Baca doa-doa, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dibaca. Jangan malah takut. Nggak boleh. Takut kepada orang yang sudah mati. Takut kepada orang yang sudah mati, nggak boleh. Itu termasuk takut yang ibadah. Dan kalau kita takut kepada benda-benda semacam itu, maka itu tergolong takut yang kesyirikan. Kemudian jenis takut yang kedua adalah al-khaufut tabi'i, takut yang tabiat. Takut yang tabiat. Para ulama menjelaskan takut tabiat adalah takutnya manusia kepada sesuatu yang berbahaya, kepada sesuatu yang berbahaya seperti kepada hewan buas, takut kepada api, takut tenggelam, takut ketumbur mobil, dan yang semacamnya. Takut kepada perkara-perkara yang memang tabiat manusia takut kepadanya. Itu takut yang tabi'i. Nah, takut yang tabiat ini dijelaskan oleh para ulama tidak masalah. Nggak masalah, selama tidak membuat seorang menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau takut yang pertama tadi, hukumnya haram, nggak boleh. Takut sama orang mati, takut sama setan, hantu, apapun bentuknya, nggak boleh, harus dilawan. Nah, dalil tentang takut ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita takut kepada Allah itu tanda keimanan. Kalau kita betul-betul takut kepada Allah, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, hendaknya kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Wala takhafuhum, jangan kau takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takutlah hanya kepadaku in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Jadi itu dalil bahwa takut merupakan ibadah. Kemudian wa dalilur raja, contoh ibadah yang berikutnya adalah raja, harapan. Raja maknanya secara syar'i adalah amalul abdi bi rabbih fi husulil maqsudi ma'a badlil juhdi wa husnit tawakkul. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah atau hafizahullah ta'ala. Raja maknanya adalah amalul abdi bi rabbih, harapan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi husulil maqsud, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ma'a badli
al-juhd, bersama dia kerahkan daya upaya, wa husnit tawakkul, dan bagusnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya harapan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, beliau menjelaskan faedah yang sangat berharga tentang masalah roja ini. Beliau mengatakan, wa mimma yanbaghi an yu'lam, dan di antara perkara yang harus diketahui, anna man raja syai'an, bahwa seorang yang mengharapkan sesuatu, istalzama raja'uhu thalathata umur, maka rasa harapnya itu harus mewujudkan atau mewajibkan munculnya 3 perkara. Maka rasa roja, harapannya itu harus mewujudkan 3 perkara. Kalau 3 perkara ini ada, maka harapannya benar-benar harapan. Kalau 3 ini tidak ada, maka itu bukan disebut harapan, tapi disebut angan-angan. Kita di sini ya kawan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, tentu membawa harapan. Apa harapan antum ke sini? Apa? Saya yakin secara umum harapan kita sama. Ingin mendalami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan ingin menjadi orang yang saleh dan salihah. Dan harapan kita pun sama, ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mau surga? Mau. Kalau ada yang jawab nggak mau, nemen. Kenapa? Karena orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka ingin surga. Sampai dalam surat Al-Baqarah ayat yang 111, Allah kisahkan ucapan mereka, waqalu, dan mereka mengatakan, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani atau Nasrani. Dalam tafsir As-Sa'di beliau menjelaskan, orang-orang Yahudi mengatakan gak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Yang Nasrani, Muslim, Buddha, yang lainnya tidak akan masuk surga. Surga itu cuma milik orang Yahudi. Yang Nasrani pun sama, mengklaim bahwa surga itu cuma milik orang-orang Nasrani. Yang Yahudi, Muslim, dan yang lainnya tidak akan masuk surga. Surga itu cuma milik orang-orang Nasrani. Di sini ya kawan, menunjukkan bahwa orang kafir saja yang jelas-jelas Allah katakan maghdub alaihim waddallin, mereka menginginkan surga. Kok kita nggak pengen surga? Itu sesuatu yang sangat aneh. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah. Tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah, datangkan bukti kalian kalau kalian memang jujur. Butuh bukti. Mereka berharap menjadi penduduk surga, bahkan mereka mengklaim bahwa mereka lah satu-satunya penduduk surga. Tapi kata Allah, itu bukan harapan, itu cuma klaim semata, cuma angan-angan. Kalau memang mereka benar-benar menginginkan surga, menjadi penduduk surga, hanya mereka saja penduduk surga, datangkan buktinya. Nah sekarang, kita ingin surga. Ketika kita muslim, Allah nyatakan masuk surga. Benarkah harapan kita itu? Lihat, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, kalau harapan itu benar, maka harapan itu akan memunculkan 3 perkara. Cek harapan antum. Mari kita cek harapan kita. Benarkah itu sebuah harapan atau hanya sekedar angan-angan? Lah apa bedanya angan-angan dengan harapan? Kalau harapan itu kemungkinan tercapai sangat besar. Angan-angan itu nggak ada kemungkinan tercapainya. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan warraja'u syai' wal amani syai'un akhar. Antara roja dan angan-angan itu 2 hal yang berbeda. Jangan disamakan. Beliau mengatakan yang pertama, mahabbatu ma yarju, mencintai
apa yang dia harapkan. Orang yang betul-betul berharap, yang harapannya benar, dia akan mencintai apa yang dia harapkan. Contoh, kita mengharapkan masuk surga. Kalau harapan kita benar, maka kita akan mencintai surga itu. Kalau kita nggak senang dengan surga, maka harapan kita keliru. Contoh mudah, antum pengen HP. Ketika antum berharap pengen bisa beli HP, maka di sini sudah jelas terpenuhi dengan HP. Android. Ya Allah, belikan saya Android. Umi kapan gajian? Saya pengen beli Android. Abi, saya tak ikut kerja ya. Nanti tak calengin buat beli Android. Cinta. Pasti di sini sudah dipenuhi. Pokoknya saya pengen, senang. Begitu pula ketika kita berharap pengen masuk surga. Begitu pula ketika kita berharap pengen menjadi seorang yang alim, berilmu. Pasti kita senang dengan yang namanya ilmu. Lah kalau orang pengen berilmu, saya belajar lah biar pinter, tapi nggak seneng dengan yang namanya ilmu, ayo belajar, males, pusing. Ini harapannya nggak bener. Suruh hafalan, ngapalin, mendingan main. Berarti harapan dia untuk menjadi seorang yang berilmu keliru, salah. Maka seorang yang harapannya benar, harapannya itu akan memunculkan rasa cinta dia kepada apa yang dia harapkan. 2, khaufuhu min fawati. Dia akan khawatir kalau sampai tidak dapat. Dia akan khawatir, takut, betul-betul takut kalau sampai apa yang dia inginkan tidak tercapai, tidak bisa dia dapatkan. Khawatir. Saya pengen belajar biar pinter lah, tapi gak pernah khawatir lah. Mau dapat 5, mau dapat 0, mau dapat 100, terserah lah. Gak punya rasa takut kalau sampai dia gak pinter. Ayo merojaah nanti gak pinter loh, gak apa-apa lah gak pinter. Berarti dia gak berharap untuk jadi orang yang pinter. Gitu. Jadi harus takut. Seperti kalau antum ya kawan, Abi, teman-teman sudah punya Android semua. Saya contohkan Android ya kawan, karena ini pasti antum sepakat. Kalau pulang mesti yang diminta itu. Jangankan kok pulang, dijenguk aja lah. Itu yang dicari. Bukan pengen ketemu orang tua. Itu kurang ajarnya kita, subhanallah. Orang tua rindunya subhanallah di rumah sana. Mungkin tiap hari nangis berdoa, pengen ketemu anaknya. Giliran jenguk, Mi, pinjam HP dong. Mojok. Jajannya dimakan, uminya entah suruh ngapain. Itu subhanallah, durhaka ya kawan. Hati-hati, jangan sampai itu menjangkiti kita. Kurang ajar betul kayak gitu. Nah, ketika kita mengharapkan sepeda atau Android, kemudian orang tua, ya insya Allah nanti kalau sudah punya rezeki kita beli. Tiba-tiba orang tua antum ngomong, duh nak, kayaknya belum bisa. Antum akan takut, wah ini jangan-jangan Nabi gitu. Kan gitu tuh. Atau Abi antum memberikan syarat, boleh, tapi kamu harus melakukan ini dan itu. Setelah berjalan, Abi antum melihat antum kurang maksimal, kurang amanah. Terus ngomong, duh kalau kamu kayak gini kayaknya nggak jadi lah Abi belikan. Antum akan takut nggak? Kalau antum betul-betul pengen itu, antum akan takut. Kalau kita betul-betul pengen surga, maka kita akan khawatir kalau sampai kita tidak dapat surga itu. Kalau kita betul-betul pengen ilmu, ingin menjadi anak-anak yang saleh, orang yang saleh-salehah, kita akan khawatir kalau sampai Allah tidak memberikan kesolehan kepada kita. Cek diri kita. Kita khawatir nggak kalau mau jadi orang yang nggak soleh?
Kalau kita khawatir, oh nanti kalau saya begini saya nggak jadi soleh, insya Allah harapan kita benar. Tapi kalau nggak peduli, itu tanda bahwa harapan kita nggak benar. Kemudian yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Semaksimal mungkin berusaha untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Iya. Kayak tadi misalkan, wah kayaknya Abi ada gelagat nggak jadi membelikan. Antum makan merengek, Bi, ayo Bi, pokoknya ini sudah ada duitnya, saya tahu di lemari ada, ayo ke pasar. Ngerengek. Gitu tuh. Iya. Atau kalau tahu abinya nggak punya, Abi, udahlah saya tak nyuci piring nggak apa-apa, digaji 1.000 sehari. Sekali nyuci 1.000, tak kumpulkan nanti buat beli. Itu namanya usaha untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Maka lihat ya ikhwan, ketika kita berharap ingin jadi seorang yang berilmu, pernahkah kita berusaha mempelajarinya? Pernahkah kita berusaha dengan keras semaksimal mungkin untuk menghafal, membaca, murojaah, persiapan? Atau kita hanya leha-leha santai, duduk manis? Yang lain belajar sibuk, kita cuma tidur. Yang lain pikirannya panas karena menghafal, kita sibuk makan jajan, didinginkan pakai es ces. Nah gimana mau pinter? Jadi kalau kita betul-betul berharap pengen jadi orang yang pinter, harus usaha. Dalam sebuah syair dikatakan, biqadril qaddi tuktasabul ma'ali, faman talabal ula sahiral layali, faman ramal ula min ghairi qaddin adha'al umra fi talabil muhali. Siapa yang ingin mendapatkan biqadril qaddi tuktasabul ma'ali, sesuai dengan upaya kerja keras yang diberikan, sesuai dengan itulah derajat yang tinggi akan didapatkan. Ya. Orang yang kaya itu nggak ujuk-ujuk kaya. Dia harus bekerja sedikit demi sedikit. Seorang Habibi tidaklah menjadi Habibi kecuali setelah melalui proses yang sangat panjang, perjuangan. Gitu toh? Ya. Mahat ini tidaklah seperti ini kecuali melalui proses sejak kecil. Sejak dulu cuma ada beberapa, bahkan belum ada bangunannya, sampai sekarang. Biqadril qaddi tuktasabul ma'ali, sesuai dengan upaya yang dikerahkan, sekadar itulah yang akan kita dapatkan. Faman talabal ula sahiral layali, siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, dia akan memaksimalkan waktu malamnya untuk bergadang. Al-Imam Al-Bukhari diceritakan, beliau di antara ulama yang perhatian dengan waktu malamnya. Waktu malam tidak beliau habiskan sia-sia. Beda dengan kita, ngobrol, habis ngobrol tidur, habis itu bangun jam 12, pipis, tidur lagi. Kalau Imam Bukhari, ya kawan, subhanallah, dikisahkan setiap kali beliau bangun di malam hari, pasti beliau buka kitab, baca, murojaah. Pernahkah kita seperti itu? Nah, susah. Faman ramal ula min ghairi qaddin, maka siapa yang ingin kedudukan yang tinggi tapi nggak mau susah payah, adha'al umra fi talabil muhali, sungguh dia hanya menyia-nyiakan waktunya untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil. Maka seorang yang betul-betul menginginkan sesuatu, dia akan bekerja keras. Orang yang mencari dunia, ya ikhwan, itu siang, sore, malam, pagi cari dunia.
Bahkan kalau memang menuntut untuk tidak tidur malam, mereka akan tidak tidur malam demi mencari dunia. Ketika dituntut untuk bangun jam 3 malam bekerja, mereka akan bangun untuk bekerja. Bagaimana kita mencari ilmu agama yang itu merupakan paling afdolnya amalan. Setelah hal-hal yang wajib, kita malah tidur saja. Benarkah kita berharap ingin menjadi anak yang soleh? Pengen jadi anak yang soleh, sholat susah, belajar gak mau, ngaji ribet. Gimana mau jadi anak yang soleh? Pengen surga, sholat males, iman gak diperhatikan, amal soleh blas, sabar suruh sabar, mau gimana? Gak akan dapat. Makanya ta'rif Raja tadi sangat tepat. Amalul abdi bi rabbih, harapan seorang hamba kepada Rabbnya, fi husulil maksud, untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ma'abad lil juhdi wa husni tawakkul, bersama dibarengi dengan mengerahkan daya upaya yang dia miliki serta tawakal yang bagus. Maka perhatikan itu. Cek harapan kita. Cek harapan kita. Apa yang kita harapkan di sini? Sudahkah kita mencintai apa yang kita harapkan? Ilmu. Sudahkah kita cintai ilmu itu? Surga. Sudahkah kita cintai surga itu? Yang kedua, sudahkah kita merasa takut kalau sampai harapan yang kita harapkan tidak kita dapatkan? Takut atau enggak? Kan gitu. Ini sudah mau semesteran, misalkan gitu. Mau kenaikan kelas. Khawatir enggak kalau sampai enggak naik kelas itu? Kemudian yang ketiga, maksimal enggak yang kita lakukan? Sudah maksimal atau belum? Ini dicek. Jangan sampai cuma belajar, cuma di kelas. Habis dari kelas, waktunya habis untuk ngobrol, untuk main bola, mainan, makan jajan. Belajar malam cuma jam 8 sampai jam setengah 9. Habis itu tidur. Malam gak pernah sholat, gak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun subuh itu pun susah dibangunkan. Habis subuh tidur lagi. Benarkah harapan semacam ini? Jangan sampai kayak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengklaim bahwa surga itu milik mereka, tapi mereka tidak mau beramal, tidak mau berupaya. Karena upaya yang harus dilakukan oleh seorang yang menginginkan surga adalah mengikuti Nabi SAW. Mereka nggak mau ikut. Makanya Allah katakan tilka amaniyuhum, itu cuma angan-angan tok. Qul, katakanlah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan bukti kalian kalau kalian memang benar. Maka lihat, buktikan, ayo buktikan. Kalau kita betul-betul pengen jadi anak yang soleh, kalau kita betul-betul pengen menjadi orang yang berilmu, buktikan. Jangan cuma sekedar ngomong tok, saya pengen jadi anak yang soleh. Jangan cuma segitu. Jelas. Jadi kemuliaan itu butuh bukti, bukan sekedar pengakuan. Wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang roja adalah sebuah harapan. Harapan merupakan ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabbnya dengan pertemuan yang indah, pertemuan yang mulia, karena kita semua ya kawan, manusia seluruhnya pasti akan bertemu Allah. Kita semua akan meninggal dunia dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pertemuan nanti ada dua. Pertemuan yang bahagia, pertemuan yang mulia, pertemuan yang akan membuat kita gembira, senang, mendapatkan kenikmatan. Ada pertemuan yang justru membuat seorang sengsara, binasa, sedih selama-lamanya. Kata Allah, barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya dengan pertemuan yang bahagia,
di surga Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal yang saleh. Ini dia berharap pengen ketemu Allah. Ada upaya untuk mendapatkan pertemuan yang indah itu. Apa itu? Amalan salihan. Kerjakan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena kalau sampai mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, harapan ini pupus, hilang. Enggak akan dia dapatkan. Makanya sekelas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sekelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekelas para anbiya dan rasul, mereka khawatir, betul-betul khawatir kalau sampai kesyirikan menjangkiti mereka, kemudian harapan mereka mendapatkan surga Allah hilang. Di antara doa Nabi Ibrahim adalah Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku serta anak keturunanku dari menyembah patung, berbuat syirik. Karena kalau sampai berbuat syirik, habis, harapan itu sia-sia. Dan Nabi SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan mensekutukanmu. Wa ana a'lam, baik yang aku tahu, wa fi ma la a'lam, atau yang aku tidak tahu. Itu doa Nabi SAW. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ini doa-doa yang menunjukkan bahwa beliau sangat khawatir kalau sampai apa yang beliau harapkan, pertemuan dengan Allah, dengan pertemuan yang indah, gagal. Maka upayakan. Nah, itu tawakal. Nah, ini hari ini terlalu panjang lebar. Khair insyaallah, mudah-mudahan itu bermanfaat. Tawakal kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bi'aunillah subhanahu wa ta'ala. Namun satu hal yang ingin saya tekankan kembali ya kawan, kita semua di sini jelas membawa harapan, membawa satu tujuan yang mulia. Maka perhatikan itu, dan mari kita usahakan, kita upayakan dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Jangan sampai harapan kita sia-sia. Jangan sampai harapan kita hanya bernilai angan-angan. Ayo, biqadril qaddi tuktasabul ma'ali. Faman talabal ula sahiral layali. Faman ramal ula min ghairi qaddin adha'al umra fi talabil muhali. Al-Imam Bukhari jadi Imam Bukhari itu dengan perjuangan yang luar biasa. Al-Imam Muslim menjadi Imam Muslim itu dengan perjuangan yang luar biasa. Al-Imam Ahmad menjadi Imam Ahmad itu dengan perjuangan yang luar biasa. Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam yang lain, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi itu dengan perjuangan mereka yang sangat luar biasa. Kedudukan itu tidak bisa didapatkan hanya dengan berpangku tangan, berleha-leha, tiduran. Tidak ya kawan. Dengan kesabaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, bis-sabri wal yakin tunalu al-imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan didapat keimaman, derajat yang tinggi dalam agama. Maka bersabarlah. Bersabar untuk belajar, bersabar untuk memurajaah, bersabar untuk menghafal, bersabar untuk menghidupkan waktu-waktu kita. Bersabar. Jangan kita sia-siakan. Kita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada selain kita. Maka jangan disia-siakan. Alangkah bodoh orang yang mendapatkan kesempatan emas tapi dia sia-siakan begitu saja. Bodoh.
Bodoh betul. Maka perhatikan, kita di sini punya kesempatan emas yang Allah berikan. Jangan disia-siakan. Gunakan dengan baik. Gunakan dengan baik. Di sana banyak orang-orang yang ingin belajar seperti kita, akan tetapi mereka tidak mampu dan tidak bisa. Karena faktor yang berbagai macam ragamnya. Allah sudah kumpulkan kita di sini. Maka manfaatkan dengan baik. Ayo maksimalkan. Ayo gunakan dengan baik. Jangan disia-siakan. Hafalannya dikuatkan. Jangan ke kantin terus. Jangan kantin terus. Nah, jelas ya? Siap? Siap? Belajar itu adalah perjuangan. Belajar itu adalah perjuangan. Siapa yang tidak sanggup berjuang, pergilah. Perjuangan itu hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Siapa yang tidak mau berjuang, pergilah. Jangan di sini. Di sini bukan tempat orang-orang yang tidak bisa berjuang. Harus siap berjuang. Nah, cukup insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.